Hidayah itu dari Allah, cinta juga dari Allah. Bersyukur kita kepada Allah diberi cinta yang apa? Cinta yang membuat Allah cinta. Apa itu? Berhak memperoleh cintaku orang yang bercinta karena aku. Betul. Kamu dan aku mencintai Syekh Qadir Jilani karena Allah. Kalau bukan Allah yang berikan cinta itu tidak mungkin kita bisa mencintai Syekh Qadir Jilani. Kita kenal kagak, tahu rupanya kagak, aneh tapinya. Kalau kamu cinta sama Abah, wajar, kamu kenal, kamu melihat. Tapi kamu punya cinta, percaya kepada Syekh Qadir Jilani sebagai Sultan Aulia, percaya beliau dikasih karomah oleh Allah, padahal kau dan aku tidak hidup sejaman. Kamu dan aku percaya bahwa Muhammad utusan Allah. Betul. Padahal kamu dan aku tidak pernah melihat seperti apa wajahnya Muhammad Rasulullah. Ini kalau tidak hidayah dari Allah, pilihan dari Allah, mustahil. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena cinta itu pula lah, walaupun kita tidak bertatap, ya. Karena ada cinta, toh itu pula nanti yang akan mempertemukan kita dengan yang dicinta. Contoh nih, contoh gampang lah. Ini ada jamaah di Lampung, banyak jamaah baru itu, ya. Dari Sukadana, lurahnya jamaah, lurahnya Hafifuddin, ya. Tuh, beliau tuh di situ. Nah, sini lah, di depan aja lah. Di sini aja. Di bawah semua tuh. RT-nya dibawa semua. RT-nya dibawa, RW-nya dibawa, staf kur desa dibawa semua. Itu baru namanya iya. Kenapa dibawa? Karena beliau merasakan lezat dan nikmatnya cinta di lautan cinta Al-Baghdadi. Dia merasakan. Jamaah baru, kenapa mau ngikut? Karena juga ada cinta selalu terpacu ingin ketemu dengan yang dicinta. Betul begitu? Oleh karena itulah, wahai jamaah, jangan pernah menyepelekan cinta. Tidak gampang orang punya cinta. Cinta dapat membuat satu perubahan. Cinta dapat membangun kekuatan. Cinta dapat menumbuhkan keberanian. Cinta juga akan membuat orang rela untuk berkorban. Percaya apa tidak? Setuju? Kalau cinta sudah merasuk di dada, isi kantong keluar tanpa sengaja. Betul? Mending cuma isi kantong. Yang bahaya ini, kalau cinta sudah merasuk di dada, isi kolor keluar kemana-mana. Nah, ini yang bahaya. Kalau isi kantong keluar demi cinta, luar biasa. Alhamdulillah, itu cinta dapat membangun keberanian, menumbuhkan keberanian, rela berkorban. Itu adalah cinta. Saya yakin, seyakin-yakinnya, andaikan Allah tidak menumbuhkan cinta di hati kalian, cuma semata datang ngaji, tidak bakalan bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Tidak bakalan. Kamu bisa ngerasakan, ini malam minggu, begitu kamu nyampe di rumah, besok kamu kangen lagi di tempat ini. Apa benar, Pak? Ya kamu sendiri yang merasakan. Kadang sudah capek bertibur dulu. Capek aja berangkat juga. Jangan dikira ini bukan suatu nikmat yang besar. Ini nikmat yang patut kita syukur. Betul jamaahnya. Alhamdulillah.
Hidup jamaah mana ke? Luar biasa. Kurang kompak lagi. Hidup jamaah mana ke? Luar biasa. Luar biasa. Sudah lama itu. Sudah 79 tahun yang lalu kita merdeka. Tapi ada satu doa yang dipanjatkan sama mantan menteri itu ya, yang waktu di IKN itu. Kita sudah merdeka sekian tahun yang lalu, tapi kita masih dijajah oleh hawa nafsu kita. Keren itu. Betul gitu ya. Ya sudah. Ngobrol tadi itu dengan rombongan dari mana? Dan suka dari Lampung ini satu base settlement di mana? Di Pendopo saja ngobrol. Saya bekalin lah dengan cinta. Semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita menjadi barokah yang abadan abadan. Amin. Amin. Allahumma barokah menjadi kebaikan dari Allah, kebaikan dari Allah menjadi rahmat minallah. Jamaah, kadang orang Allah itu maha adil, betul bangga. Ini biar kamu tuh enggak apa namanya, Ragu-ragu. enggak suudon kepada Allah. Allah itu maha adil. Kadang ada orang kerjanya tuh dari pagi sampai sore. Ada orang kerjanya santai, tapi kadang jadi hidupnya makmur ya. Betul gitu. Sepintas di mana letak keadilan Allah, kan gitu. Betul gitu. Suka nanya gitu enggak? Nah itu salah. Makanya sekarang mau tak jelasin sama saya. Kalau kamu ingin melihat keadilan Allah, jangan kamu lihat dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa misalnya pangkat, jabatan, harta, atau rezeki. Allah memberikan suatu nikmat yang luar biasa, yang disinilah kamu akan melihat bahwa Allah itu sangat adil. Nikmat apa tuh, Bah? Nikmat berupa rasa. Apa rasa nikmat? Nikmat. Kemarin ada COVID, namanya COVID-19 alias corona. Orang ketika kena COVID, penciumannya hilang. Apa yang dia makan gak ada rasanya semua. Nah, apa artinya harta banyak kalau rasa dihilangkan? Disinilah letak keadilan Allah. Mau kaya, mau miskin, mau raja, mau rakyat jelata, sama dikasih nikmat yang berupa rasa. Saya mau tanya, ketika presiden minum es, sama nggak dinginnya es tadi yang diminum oleh rakyat? Kalau presiden megang es itu dingin, kira-kira saya dan sampean megang es panas apa dingin? Sama nggak? Mau kaya, mau miskin, mau jabatannya tinggi, mau rendah, ya, mau dia kiai, ya, mau dia santri, ya, mau orang baik, mau orang jahat, ketika megang es sama rasanya, merasakan adil atau tidak? Kalau orang kaya enak ya, minum es dingin panas-panas. Kalau orang minum es aja terasa panas. Sama tidak? Oke. Ada lagi. Seneng, rasa seneng, orang miskin punya nggak? Orang kaya? Rasa susah, rasa takut punya nggak? Orang kaya punya nggak rasa takut? Orang miskin punya nggak? Punya, sama-sama punya. Mungkin yang kaya tuh takut hartanya habis, yang miskin mungkin takut Kaya. Jadi kalau yang miskin saya kira nggak perlu takut deh. Takut kaya.
Mau takut ditipu, apa yang mau ditipu? Takut besok gak makan, saya sekarang aja udah gak makan. Kenapa nunggu besok? Makanya kalau Abah bilang, saya mah gak pernah takut dengan miskin. Sombong amat, bukan sombong. Dulu sudah lama berteman. Saya lahir saja sudah disambut sama sahabat yang namanya miskin. Hai. Begitu nyambut, hai. Bukan di rumah sakit, gelar tikar. Tikar mindong itu. Rasa semua sama-sama nikah. Oke. Kalau yang kaya bikin anak, rasanya sama nggak dengan yang miskin? Sama, Pak. Saya kira yang kaya kecil-kecil, yang miskin lebih kecil-kecil lagi. Adil tidak? Kalau yang ngapain kecil-kecil? Kata yang kaya, yang miskin, ih masa begitu? Sama? Adil atau tidak? Ayo, tadi yang banyak kata yang adil atau tidak? Adil. Kalau soal rezeki kaya miskin, itu adalah bagian dari takdir. Takdir satu dengan yang lain tidak sama, itu hak prerogatif. Tapi Allah memberikan keadilan kepada seluruh makhluknya. Diberilah makhluk itu berupa rasa yang sama. Setuju? Betul apa tidak? Kalau yang kaya begitu makan rawon terasa rawon, begitu yang miskin makan rawon terasa sayur bening. Daging sapi itu enak banget. Kayak apa sih daging sapi? Yang dimakan kamu daging sapi? Enggak, rasanya kayak sayur jagung kan? Sama? Inilah Allah sangat Kalau kata Roma Irama gimana? Yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, itu romantika hidup di dunia. Betul? Tak selamanya yang kaya selalu hidup dalam kegembiraan. Betul? Tak selamanya yang miskin selalu hidup dalam kepedihan. Miskin atau kaya sama merasakan. Betul nggak? Setuju? Sama merasa. Kali kalau yang kaya ketawanya melebar mulutnya, kali yang miskin kalau ketawa begitu. Sama tidak? Sama. Senyumnya yang kaya dengan senyumnya yang miskin sama. Ketika sama-sama merasa harus tersenyum. Setuju? Betul apa betul? Kalau yang lucu, ada yang lucu, kira-kira yang kaya ketawa nggak? Ketika merasakan, ada yang merasakan dia di hati merasa sesuatu lucu, yang miskin ketawa juga nggak? Maka dari itu kita hidup ini contoh lagi bahwasanya Allah itu sangat adil. Saya tadi ngobrol sama Ki Hasim, apa sih manfaatnya kita buat Allah? Nggak ada. Betul nggak? Ada nggak manfaatnya kamu buat Allah? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Saya sholat buat siapa? Buat kamu. Kamu beramal buat siapa? Kamu ibadah buat siapa? Berarti nggak ada manfaat buat Allah. Betul? Maka dari itu apalagi yang kamu ragukan ke Allah? Allah itu sangat Rahman dan Rahim. Ya Allah, padahal saya tidak ada manfaatnya apa-apa, tapi masih kau berikan kami hidup, kau berikan kami rezeki. Betapa Rahman dan Rahimnya Engkau ya Allah.
makanya jangan ngeluh. Betul? Apa dosaku? Apa salahku? Lah, apa manfaat kamu? Betul nggak? Nanya lagi. Harus bersyukur kita ke Allah. Walaupun hutang banyak, hidup menderita, masih dikasih rasa. Kamu bikin anak masih kejut-kejut. Bikin sendiri ya Pak. Kali kan banyak hutang bikinan. Kenapa? Sama-sama kejut. Yang kompak sama-sama Kecut. Coba renungkan baik-baik. Apa manfaatnya? Allah menciptakan kamu itu manfaatnya apa pada Allah? Allah tidak bikin kamu tetap Allah. Betul? Betul apa betul? Tetap Allah, tetap Tuhan yang akbar, Tuhan yang maha besar. Ayo sadar. Betul? Kamu berdiri untuk siapa? Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak ada manfaatnya kepada Allah itu, tapi buatlah Allah itu senang itu loh. Paham? Paham nggak? Saya gaji Kerokip. Kerokip sudah berapa bulan di sini? Hampir setahun ya. Ya, saya taruh di sini, udah di sini. Tiap minggu dikasih duit sama saya. Satu ketika kalau ke WA saya, Abah, saya minta izin, terima kasih selama ini. Abah sudah saya pengen mau pulang lah. Saya paham. Saya datang, pulang mau ngapain Kerokip? Mau kecut. Saya tanya, emang dengan keenakan di sini masih bisa jalan-jalan, bisa kejut-kejut, enak di sini. Nggak kemana-mana. Kalau di sana di rumah aja, betul nggak? Di sini, kalau situ bisa jalan-jalan, bisa ikut ngaji. Nah, kalau dihitung manfaat, apa manfaatnya? Ada nggak manfaatnya ke saya? Nggak ada. Saya mikir, kenapa? Saya juga bingung gitu loh. Nggak ada manfaatnya, kenapa? Masa kok saya malah melarang untuk pulang? Saya mencoba menyingkap apa rahasia Allah. Oh, hanya saya ketemu. Oh iya. Kita ke Allah juga sama seperti itu. Kita tidak ada manfaatnya tapi mesti dipelihara. Kurang apa sih? Betul betul. Betul betul. Satu coba yang membuat Kerokip itu. Kerokip buat saya senang. Betul. Begitu melihat Kerokip jalan, senang saya melihat itu. Begitu melihat duduk-duduk di depan, senang saya melihat. Ngempanin nyamuk. Gimana enggak? Enak malam-malam pakai kutang doang, nggak pakai kolor doang, ngempanin nyamuk kan? Saya ketawa kadang. Karena kenapa ketawa? Kerokip baik hati dia. Kenapa? Nyamuk dikasih umpan. Macam senang. Nah, begitulah kita kepada Allah. Jangan merasa kita memberi manfaat kepada Allah. Paham? Berusahalah kamu bagaimana membuat Allah itu senang. Apa yang membuat Allah senang? Kayak seperti malam ini. Wajabat rahmati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku kata Allah, aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Apa itu rahmat kasih sayang Allah? Tandanya Allah senang. Makanya sampai mau diberi rahmat karena Allah senang ketika melihat hambanya duduk berzikir kepada Allah. Lillah illahi anta maksudi. Allah menjadi senang. Buatlah Allah senang. Betul? Betul. Berhak memperoleh cintaku orang yang bercinta karena aku. Maka jangan bermusuhan kamu satu sama lain. Bercintalah kamu satu sama lain, saling asuh satu sama lain. Supaya apa? Allah senang. Hanya itu yang bisa kita lakukan kepada Allah. Menyenangkan Allah. Jangan merasa kita memberi manfaat kepada Allah. Nggak ada. Betul? Hah? Kiai bangun pondok. Apa manfaatnya buat Allah? Manfaatnya buat kiai itu sendiri. Betul. Saya bangun kayak begini. Apa manfaatnya buat Allah? Bukan.
Ini juga buat sini sendiri. Zamannya kayak Junedi banyak, betul nggak? Kembali ke siapa? Kepada yang melakukan, betul. Kepada yang menanam. Paham maksudnya? Tapi mari bersama Abah, sambungkan ruhmu dengan ruhku. Bersama ruhku saya minta supaya Allah sambungkan dengan ruhnya Syaikhul Qadir. Kenapa demikian? Karena Syaikhul Qadir pandai menyenangkan Allah. Betul apa tidak? Pandai menyenangkan Allah. Ilahi anta maksud. Engkau yang kumaksud, engkau yang dituju. Ujung-ujungnya ada pamrih juga. Apa coba? Hah? Ilahi anta maksudi. Engkau yang kumaksud ya Allah, engkau yang kutuju. Ujungnya ada pamrih. Wa ridhoka matlubi. Dan ridhomu yang kami harap, pamrih enggak? Wa ridhoka matlubi. Terus ahdini mahabbatak wa ma'rifatak. Artinya apa coba? Apa coba? Dan berilah aku kecintaan dan makrifat, mengharap cinta dan makrifat kepada Allah. Nah, pamrih enggak? Pamrih. Depannya doang enggak pamrih. Ilahi anta maksud. Engkau yang ku maksud, engkau yang ku tuju. Alhamdulillah. Bagus. Engkau yang ku maksud, engkau yang dituju. Ya. Ujung-ujungnya, ridho. Apa doain? Pamrih juga. Iya Madinah. Iya Madinah. Setiap kita lakukan kita ada pamrih kepada Allah. Tapi apa yang Allah lakukan kepada kita gak ada pamrih. Cuma satu, harus tahu tujuan Allah menciptakan kita ini apa. Bukan untuk manfaat kepada Allah, bukan. Bukan Allah menciptakan kamu mencari manfaat dari kamu, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul? Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Itu tujuannya. Betul? Untuk mengabdi. Nah, namanya orang mengabdi, pandai-pandailah menyenangkan abdi majikan. Kalau seorang abdi dalam harus pandai-pandai menyenangkan ini abdi dalam raja. Abdi dalam raja itu apa? Kalau Indonesianya, ya kaulo. Ya betul. Seorang kaulo harus pandai-pandai menyenangkan atau majikan. Bagaimana caranya kau bisa menyenangkan majikan? Apa yang membuat majikan itu senang, lakukan. Apa yang membuat majikan tidak senang, jauhi itu. Betul? Makanya kata Abu Nabi bilang, apa yang Allah perintahkan, jalankan. Kenapa? Supaya Allah senang. Kamu menjalankan perintah Allah gak ada manfaatnya buat Allah. Betul nggak? Manfaatnya buat kamu sendiri. Dan apa yang Allah larang, jauhi. Kamu menjauhi apa yang Allah larang, manfaatnya bukan untuk Allah, manfaatnya untuk kamu sendiri. Betul? Jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Ridholah terhadap qada-qadanya. Ini yang akan membuat Allah senang. Kalau kamu ridho dengan qada-qadar Allah, dengan takdir Allah, mau senang, mau susah, mau kaya, mau miskin, kamu ridho dan mengeluh, kamu terima dengan lapang dadamu. Di situ Allah akan ridho kepada kamu. Tandanya Allah senang. Itu. Kamu sholat tahajud, sholat duha, pamrih semua itu. Sholat duha, pamrih apa? Pamrih. Makanya di doanya itu kelihatan banget pamrihnya. Hah? Ya Allah, kalau rezekiku masih di atas langit, turunkan, memang membantumu apa Allah? Kalau masih di dalam bumi, keluarkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau masih kotor, bersihkan. Memang pembantu suruh bersih-bersih. Somong saja Allah masih terima kok. Disitulah
sabarnya Allah. Jadi tidak usah khawatir, Allah benar-benar as-sabru, benar-benar sabar. Ayo, tak ajak sahabat berpikir dewasa dalam Beriman. apa namanya? Spiritual. Berpikir. Dewasa dalam spiritual. Spiritual. Jangan selama ini nyadar enggak? Seakan-akan kamu sholat puasa semua untuk Allah, betul gitu? Kamu puasa untuk siapa? Untuk kamu sendiri, puasa sehat. Lalu apa yang kita lakukan? Jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Lalu ridho dengan apa yang Allah takdirkan, ridho dengan qada-qadar Allah, baik itu kamu suka ataupun tidak suka, menyenangkan ataupun menyiksa, menderita, membuat kamu menderita, ridho. Disitulah Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, berarti Allah senang. Kalau Allah sudah senang, jangan usah cemburu yang lain ketika orang ini selalu disenangkan sama Allah. Sampai dulu ada yang bilang, hati-hati kalau sama ke Junaidi itu, ke Romo, jangan salaman, ada peletnya itu. Jangan menatap matanya, nanti akan ketarik. Mata saya ada karetnya, Pak. Ada lemnya, Pak. Mulut. Benar nggak dulu? Iya, hati-hati, jangan salaman. Oh, salaman pasti ketarik. Masa salaman gak ditarik? Masa salaman didorong? Ya ditarik. Kalau Allah sudah cinta, ya namanya sekarang begini. Siapapun orang, ketika saya sebut namanya di sini, seluruh dapat akan ingat. Betul nggak? Betul. Cari bagaimana caranya supaya Allah ridho di dalam cinta. Kalau Allah sudah ridho dengan cintanya, semua juga akan datang dengan ridho. Kamu datang di sini ridho enggak? Kali ada yang terpaksa. Sungguh terpaksa aku mengaji, datang ke Junaidi. Terus ada. Cinta apa? Dulu, iya dulu kan masih ganteng, masih muda. Sekarang sudah gak ganteng lagi, tapi masih sisanya ada sih. Ini bener demi Allah. Aduh, hati-hati dengan jangan ke Romo dulu. Jangan sampai salaman. Kalau salaman ketarik itu punya ilmu pelet. Saya bilang kalau ada ilmu pelet, bodoh kalau kamu tidak belajar ilmu pelet. Kalau sekali bisa memelet orang untuk diajak zikir kepada Allah, betul? Betul. Pakai ilmu pelet. Yang jelas saya dan jamaah sama-sama kepelet. Saya kepelet jamaah, jamaah kepelet saya dan jamaah sama-sama kepelet karena Allah. Itu yang benar. Sehingga cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Betul? Sama-sama kepelet. Aku kepelet dirimu, saking kepeletnya saya padamu, ku buat tempat seperti ini. Saking kepeletnya saya kepadamu, sampai kencingnya kamu saya begini. Ayo, kalau bilang, wah itu mabuk cinta kayak judi, saya lebih mabuk kepada kamu. Saking mabuknya saya, sampai tempat kencingin, mana tempat kencing? Itu betul apa tidak? Sama-sama. Siapa yang memberikan rasa itu? Siapa yang mendatangkan rasa cinta? Orang mau ngomong apa kek? Wah, apa Junaidi istrinya banyak? Biarin dong, namanya sudah kepelet. Begitu juga, ujamannya kalau yang takut biarin saja. Ini urusan nanti, bagaimana nanti sudah di hadapan Allah. Yang jelas jamaah manakib saya yang tanggung jawab.
Saya minta Allah untuk jadi kiai. Saya nggak minta supaya jamaah didatangkan. Allah yang mendatangkan. Betul atau betul? Betul atau betul? Kalau anjing saja bisa masuk surga, diberi cinta kepada ashabul kahfi. Masa iya saya sama-sama yang kalah sama anjing? Yang memberi rasa cinta ini siapa? Yang memberikan yakin percaya kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, karamah Syekh Abdul Qadir Jilani siapa? Allah. Yang menjadikan Syekh Abdul Qadir siapa? Sudah, ngapain repot-repot? Gitu kok repot-repot. Hidup itu udah sedikit rumah. Misalkan sedih kadang yang lupa. Kalau tahu motor dikejar-kejar masih ngumpet-ngumpet. Kasihin aja sudah. Selesai kan? Sudah tahu suaminya marah-marah dulu gara-gara ketahuan selingkuh sama janda. Suruh kawin aja sekarang selesai. Betul, Pak. Betul. Betul. Sederhana kan? Gara-gara ketahuan marah-marah dulu untuk menutupin kesalahannya. Ya, ya, sudahlah bang, tidak usah marah-marah. Aku tahu lah apa yang kau mau. Apa pecah-pecah segala, katanya. Kapin lah, seperti cek usok menolong. Ngerti maksudnya? Buat hidup ini sederhana, simple saja. Bukan biar yang bikin repot. Makanya perempuan itu paling repot. Kalau laki-laki simple. Coba yuk, sama mandinya bareng, selesainya bareng, nanti rapinya tidak bakalan bareng. Duluan siapa? Laki-laki udah pakai celana sisir sudah. Ayo pak, bentar dulu. Lipstick, ayo hapus lagi. Ganti yang agak hitam hijau-hijauan. Udah mukanya hitam pakai hitam, dia tambah genteng gitu. Seng. Ini perempuan. Tapi kadang perempuan gampang menyalahkan laki-laki. Padahal yang paling ribet itu hidup siapa? Masih gemuk juga. Yang paling egois dalam hidup siapa? Laki-laki. Enak aja. Mentang-mentang arti jaluk kau menalan bisa. Laki-laki pemimpin kaum wanita betul nurut sih nurut bang gitu. Betul lah gitu kan ya? Laki-laki pun jangan egois. Tapi kadang laki-laki itu menutup kesalahannya. Iya enggak? Sudah salah kadang nggak mengakuin. Kadang saya juga diprotes juga sama uminya itu. Tuh kan kalau salah dia cuma senyum-senyum katanya. Nah, sudah kalah masa sudah tahu salah masa mau motor. Itu hidup. Buatlah hidupmu sesimpel supaya nggak beban. Sama dengan kamu mikul. Mikul terlalu berat. Orang yang cerdas harus diapain? Kamu mikul buat sesuatu untuk membawa sesuatu ke suatu tempat. Lalu ketika kamu mikul terasa berat sekali. Kalau kamu cerdas harus bagaimana? Jangan dibuang, kurangin. Betul nggak? Kurangin. Jangan pakai angkot. Artinya utang kamu pikir juga tidak bakalan lunas. Lalu kurangilah beban pikiranmu dari utang itu. Ada. Utang dipikir juga bakalan lunas. Kurangi beban pikiranmu dari utang. Caranya apa? Catat utang-utang. Dingurangin namanya. Daripada kamu ingat-ingat, dipikir utang sama sekian. Jadi tulis aja. 1, 2, 3. Seorang utang saya. Doa panjang-panjang. Ya Allah ya Rob, ini yang bikin ruwet saya. Beres kan? Ya Allah ya Rob, sebenarnya saya malu untuk menunjukkan ini ya. Tapi apa boleh bu? Saya tidak punya daya dan upaya. Ya Rabbi, saya ingat kata Abah Junaidi.
Ada dia malakan dia. Engkau tuh maha Rahman dan Rahim. Utang saya ya Allah. Ini yang bikin ruwet ke saya. Saya malu mau ngomong apa ya Allah. Coba ini utang saya. Bisa gitu? Bisa, kenapa enggak? Orang yang kenal dengan yang tahu kan beda cara minta. Kalau kamu mau minta bupati, kepada yang terhormat Bapak Bupati yang baik hati, kebaikan Bapak tak perlu diragukan lagi. Semua orang mengatakan Bapak sangat-sangat dermawan. Siapapun yang datang kepada Bapak dengan membawa masalah, dengan mudahnya Bapak mengulurkan tangan untuk membantu masalahnya. Bapak Bupati yang terhormat, yang saya cintai, saya adalah salah satu rakyat Bapak yang saat ini saya penuh ada dalam kesulitan. Tolong bantu saya Bapak. Kan panjang banget. Beda kalau sudah kenal. Pak, ini utang gua Pak. Nggak pakai bahasa basi. Kalau lagi itulah nggak usah pakai bahasa basi. Tutup poin aja. Hah? Tulis semua. Nanti begitu sudah lunas, begitu dikasih harus jujur kamu. Begitu dikasih kamu nggak bayarin. Dia dikasih misalnya, oke, tak lunasi dulu yang pertama. Bayar punya utang berapa? 200.000, bayar 200.000. Terus bagi dua, alhamdulillah ya Allah yang ini sudah, tinggal yang ini belum, kan enak. Allah senang malah gitu tuh. Ini dari tahunya, dari yakinnya ke saya ini. Ya. Apa salah? Dulu masih ingat ketika saya dulu ada helm tak kasih foto saya. Masih ingat? Yang punya motor beli itu cara saya bagaimana jamaah itu supaya ngaji pakai helm. Gimana caranya? Hanya saya bikin helm, aku beli helm tak kasih foto apa? Kan bangga aja Pak. Terus akhirnya Pak, yang tidak punya tuh saya pengen beli, cuma belum punya motor, beli dulu helmnya. Caranya beli sudah dulu, nanti pas sholat taruh di dekat sejadah kamu. Begitu selesai sholat, ya Allah, alhamdulillah helm sudah beli, ya Allah, ada gambarnya apa lagi? Pengen pakai helm dan pakai motor kan? Helmnya sudah, ya Allah, tinggal motornya belum, kan gampang. Ada nggak dulu yang gua praktek begitu? Kebeli bener nggak? Seandainya, ya, kayak saya sampai bilang senyum kali Allah kalian. Emang Santi Al-Baghdadi emangnya lucu gitu. Saya dulu dikasih uang 2.000 sama guru saya. Yang 1.000 suruh buat beli tanah, kata Ki Ma'ruf. Jun, Arya pese barokah. Uang barokah dari hall. Ya. Ini yang 1.000 buat kamu beli tanah. Yang 1.000 buat bangun pondok. Ya kan repot. Cuma, ya Allah, saya dikasih uang sama Kiai 2.000. Terus katanya sirru rabbani ala lisani ustadi. Rahasiamu ada di lisannya guru. Maka tunjukkanlah rahasia itu ya Allah. Saya punya uang 2.000 dari Kiai, yang 1.000 suruh buat beli tanah, yang 1.000 suruh buat bangun pondok. Wujudkanlah ya Allah. Terwujud. Untuk sami'na wa ta'na. Paham maksud apa? Ya Allah, tapi jangan terus kamu nanti main togel ditulis. Wallahi wa nabi gak ridho dunia akhirat saya. Saya doain pokok yang beli togel, yang main judi online, ya blaksak kalau diterusin. Blaksak. Jangan coba-coba. Ya.
Saya ngomong begitu karena aku mencintai kamu. Jangan lagi. Tidak akan membuat belak sakit. Aduh, ya Allah, ini nomor togel saya. Kalau pas nih penjalan nih. Sederhana ya. Nanti tulis. Kalau perlu yang gede, yang bagus nulisnya itu. Selesai doa, baca. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Punya hutang ke Bu Faida sekian, Bu In sekian, totalnya sekian. Ya Allah, gitu. Bang Embok. Enak nggak gitu ya? Hah? Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Saya ajak kamu percaya kepada Allah. Saya ajak kamu yakin kepada Allah. Saya ajak hanya Allah yang itu menjadi sandaran kita. Setuju? Setuju? Maka dari itu, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Bagaimana caranya? Allah itu senang sama kita. Apa yang membuat Allah senang, lakukan. Allah nggak senang kepada orang yang pelit. Jauh dari orang yang pelit. Maka jangan pelit. Paham? Dari internal dulu, baru dari internal dulu. Kalau kamu kepada diri kamu sendiri sudah pelit, kepada istri kamu pelit, gimana kamu bisa nggak pelit sama orang? Setuju? Ya, kepada keluarga jangan pelit. Suami jangan pelit sama istri. Istri juga jangan pelit sama suami. Kalau suami mau ngerokok, melihat si suami kamu, saya juga punya rokok suami saya. Nggak usah dipinta, beliin rokok. Habis makan, suami saya habis makan kok nggak ngerokok, berarti tidak punya. Nah, itu namanya peka. Jadi istri harus peka. Tidur juga begitu. Kok celananya kayaknya sunat lagi suami saya. Istri sudah harus paham. Betul tidak? Kalau orang sunat itu kan pakai apa tuh? Tunjangan ya. Dulu masih kecil kalau sunat kan pakai tunjangan sehingga sarungnya itu nongol gitu ya. Nah, kalau melihat suami itu nongol, sarungnya nongol, istri harus peka. Langsung cepet-cepet dan ganti baju. Ganti baju, cari baju yang tembus pandang. Bukan jelak kita bang. Kita baru jelak. Suami juga harus. Biasanya istri saya kalau tidur Bolong. Orang. daster. Kok sekarang tidurnya pakai yang terawang? Nah, ini ada maksud ini. Suami juga harus peka. Kalau sama-sama peka, yang terjadi apa? Ya pikir sendiri. Lejit. Makanya engkau tahu, aku tahu. Taulah kamu apa yang Allah inginkan, maka Allah akan tahu apa yang engkau butuh. Betul apa betul? Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Apa yang Allah inginkan atas kamu? Mengabdilah kepada Allah. Setuju? Nah, jalur-jalur pengabdian itu banyak. Mengabdi kepada guru karena Allah bagian dari pengabdi. Suami ngabdi sama istri, istri ngabdi sama suami, juga bagian dari pengabdian kepada. Nah, suami bertanggung jawab kepada istri, yang menyayangi istri, anak itu juga bagian dari pengabdian kepada Allah. Suami bekerja banting tulang, ya kan? Demi keluarga, itu bagian dari pengabdi. Sudah segitu aja? Udah bosen? Oh iya, masih ada yang mau tanah keramat? Masih ada? Masih ada. Itu gimana tapi nggak habis-habis itu masih itu? Hah? Kenapa? Apa hubungannya? Gimana sih maksudnya? Nggak bawa HP? Oh, tanya HP.
Wong deket kayak gini mau nanya HP. Saya tuh nanya. Udah biar. Saya itu ada yang tanah keramat itu sampai sekarang tuh udah habis-habis. Sudah ini disikat masih ada segitu aja. Wallahi wa nabi demi Allah saya gak pernah nambahin. Tanyalah Dadi Hasim. Kali ya. Ajis itu saksinya itu. Nah, itu namanya saya belajar, saya ngaji. Iya. Kalau Allah sudah memberkahi hidup seseorang, ya, semua itu serba berkah. Coba aja. Berapa ratus ribu orang, mungkin sudah jutaan orang yang datang. Itu pakai ongkos datang ke makam-makam keramat Wali Songo, berdoa di situ. Mencari apa di situ? Tabarukan di situ. Betul kan? Apa ada yang undang? Sampai datang ke sini ada yang undang? Para penziarah itu, ziarah ke Wali Songo, ada yang undang nggak? Nggak ada yang undang. Siapa yang menggerakkan? Kok bisa kan? Disitulah Allah tunjukkan cintanya kepada hamba-hambanya yang soleh. Tidak adanya. Betul nggak itu? Betul maka orang itu ada di makam keramat. Dia punya uang nggak punya uang pasti makan orang itu. Pasti makan. Orang ada di makam Wali Songo misalnya. Padahal kadang yang di situ tuh kadang lari dari masalah itu kadang itu. Alasannya bermusafir, ya kan? Padahal lari dari masalah. Kadang dikejar utang, lari ke makam keramat, aman tapi di situ. Betul Manda? Nah, disitulah bukti ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah, jangankan hidupnya, matinya saja masih dikejar orang. Didatengin diziarahi iya apa tidak? Iya apa tidak? Saya dan sampean bukan wali, saya dan kalian bukan orang yang soleh, tapi bersyukur kepada Allah, Allah berikan cinta di hatiku dan di hatimu, cinta kepada orang-orang yang soleh. Contohnya Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani, Syekhona Khalil Bangkalan, Sunan Wali Songo. Ini suatu karunia yang luar biasa yang harus kita jaga dengan baik, yang harus kita syukuri kepada Allah agar ditambah-tambah karunia cinta yang Allah berikan kepada kita ini. Setuju jamaah? Setuju? Hidup jamaah manakib.